Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Selamat datang dalam sesi sosialisasi instruksi kerja mekanisasi untuk persiapan lahan tebu. Presentasi ini akan menjadi panduan operasional standar kita, mencakup detail spesifikasi alat, kalibrasi mesin, hingga geometri manuver di lapangan. Persiapan lahan yang baik adalah fondasi utama bagi keberhasilan budidaya tebu kita tahun ini. Mengapa kita harus mengolah lahan dengan presisi? Ada 3 pilar utama. Pertama, struktur dan aerasi. Kita butuh tanah yang gembur agar akar bisa bernapas. Kedua, dekomposisi. Sisa tebu lama harus tercacah sempurna agar proses organik tanah berjalan cepat. Dan ketiga, proteksi lahan. Pengolahan harus mengikuti geometri lahan untuk menjaga tanah kita dari erosi. Jika 3 pilar ini kokoh, pertumbuhan akar akan maksimal. Proses kita dibagi menjadi 4 fase krusial. Dimulai dari bajak untuk membalik tanah, diikuti jeda wajib 7 hingga 10 hari untuk proses oksidasi. Jangan abaikan jeda ini karena tanah butuh bernapas. Setelah itu, kita masuk ke fase garu 1 dan 2 untuk pencacahan, dan diakhiri dengan kair. Tanpa urutan yang benar, struktur tanah tidak akan mencapai kualitas remah yang diinginkan. Indikator keberhasilan kita adalah angka. Untuk bajak, target kedalaman wajib berada di angka 30 hingga 35 cm. Untuk garu, minimal 25 cm hingga tanah menjadi remah. Dan untuk kair, alur tanam harus lebih dari 30 cm. Gunakan penggaris kedalaman secara berkala di lapangan. Jangan hanya mengandalkan perkiraan visual mata. Sebelum mesin menderu, pastikan keselamatan utama. Helm, kacamata anti debu, dan masker respirator wajib dikenakan. Dari sisi administrasi, operator wajib mencatat jam kerja traktor atau JKT dan konsumsi BBM secara akurat di laporan SPK. Data yang akurat akan membantu kita mengevaluasi efisiensi biaya operasional setiap hektarnya. Masuk ke fase 1 atau bajak. Gunakan traktor kelas medium 120 hingga 150 HP. Kalibrasi transmisi di posisi gigi L3 dengan putaran mesin stabil di 1800 rpm. Untuk implemen, gunakan displau dengan spesifikasi 5 piringan ukuran 32 inci. Setting hidrolik harus berada pada mode draft control agar kedalaman bajakan konsisten meski tekstur tanah berubah-ubah. Perhatikan geometri manuver. Sudut potong bajakan harus membentuk 45 derajat terhadap arah barisan tebu lama. Ini krusial untuk memastikan seluruh akar lama terputus. Pastikan ban kanan traktor berada di dalam alur bajakan terakhir untuk menjaga kerapian. Sisakan area pinggiran lahan minimal 5 meter sebagai ruang putar unit. Pada fase garu 1, kita punya 2 opsi. Untuk unit berat 300 HP ke atas, gunakan piringan 36 inci. Untuk unit medium, gunakan piringan 28 inci. Operasikan pada gigi L4 di 1800 rpm. Arah garu harus memotong 30 derajat dari arah bajakan sebelumnya. Tujuannya adalah menghancurkan bongkahan besar hasil bajakan menjadi bongkahan yang lebih kecil. Fase 3 adalah penyempurnaan remah tanah. Naikkan RPM ke rentang 1900 hingga 2100 NP untuk mendapatkan efek pukul piringan yang lebih agresif. Gunakan gigi L4 atau H1. Aturan mutlak, dilarang beroperasi jika lahan dalam kondisi becek atau basah, karena garu hanya akan membuat tanah menjadi padat dan keras saat kering nanti. Terakhir, pembuatan alur tanam atau kair. Gunakan teknik perfect overlap. Satu mata furrower harus masuk ke alur terakhir putaran sebelumnya agar jarak antar baris tetap presisi. Yang paling penting, arah kairan wajib mengikuti kontur atau memotong kemiringan lahan. Jangan pernah mengair searah lereng karena akan menjadi jalan air yang memicu erosi parah. Sebagai penutup, perhatikan rantai komando kita. Mulai dari inisiasi oleh afdeling, otorisasi SPK oleh tim mekanisasi, eksekusi oleh operator, hingga validasi menjadi berita acara pekerjaan. Kerjasama yang sistematis antar lini akan menjamin kualitas lahan kita. Mari kita laksanakan tugas ini dengan disiplin dan integritas. Terima kasih.